apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, di saat genting ini King Mu'er dengan berani melangkah maju untuk menghalangi jalan Xiaoyan. Apakah ini cerminan sikap klan Iblis Darah? Atau bahkan Kaisar Iblis King Horan? Melihat King Mu'er menanyanya, kepala istana obat semakin geram. Dengan adanya token Iblis Darah, King Horan telah menjadi Kaisar Iblis yang baru. Apakah itu berarti klan Iblis Darah berani bersikap arogan di hadapan saya? Nada suaranya berubah sinis, sebuah respon sekaligus ancaman. Kepala istana ini akan memberi pelajaran kepada siapapun yang berani menantang istana obat hari ini. Apa? Anda, klan Iblis Darah ingin terjun ke dalam lumpur ini? Omong kosong. Dia suami saya, menantu klan Iblis Darah. King Mu'er hampir berseru. Dengan cepat mengumpulkan pikirannya, ia merutkan kening dan berpikir. Mengapa dia belum datang? Pada saat yang sama, ia menatap Master Istana Obat dan berkata perlahan. Xiaoyan dan klan Iblis Darah saya selalu berhubungan baik. Saya sudah lama mendengarkan, tapi apa yang Anda katakan sungguh sulit untuk meyakinkan semua orang. Tentu saja saya harus mencari keadilan untuknya. Oh, jadi ini hanya perilaku pribadi Anda, Nona King Mu'er? Nada bicara Master Istana Obat semakin tidak bersahabat. Meskipun Anda adalah adik Kaisar Iblis dan klan Iblis Darah Anda adalah keluarga kerajaan klan Iblis, tapi Istana Obat saya tidak takut pada Anda. Siapa yang pernah ditakuti Istana Obat Anda? King Mu'er meletakkan tangannya di pinggang rampingnya. Saya meminta orang-orang untuk keluar dan berkonfrontasi, tapi Anda membuat alasan. Saya meminta Anda untuk bersumpah, tapi Anda tidak berani. Ketika Anda tidak bisa membantah, Anda harus bertindak. Dan Anda harus bertindak di kota Jusi. Apakah begini cara istana obat Anda bertindak tirani dan sombong, dan menginjak-injak konvensi dunia? Mendengar pertanyaan yang tajam ini, Xiaoyan dan rekan-rekannya tak kuasa menahan diri untuk memandang King Mu'er dengan cara baru. Bahkan mereka yang pernah mendengar reputasi King Mu'er yang keras kepala dan tidak masuk akal pun mulai memandangnya dengan cara baru. Bahkan kepala istana obat pun terkesan oleh King Mu'er. Namun ia terdiam hanya mendung dingin. Kepala istana ini berkata, hari ini saya akan memberi pelajaran kepada mereka yang berani menantang istana obat. Mengenai tindakan di kota Jusi, saya akan memberikan penjelasan kepada dunia nanti. Kemudian menghindari tatapan tajam King Mu'er, ia melihat sekeliling dan berkata, jika semua orang percaya bahwa istana obat saya tidak dapat menghukum mereka yang berani menantang kita di kota Jusi, saya akan mempertimbangkan sepenuhnya pendapat kalian. Ada yang keberatan? Silakan angkat tangan. Keagungan kepala istana obat begitu agung. Kemanapun tatapannya tertuju, semua orang menundukkan kepala. Tak seorang pun berani membalas tatapannya, apalagi mengangkat tangan. Kepala istana obat sangat puas dengan hasilnya, atau akan seperti ini. Ia berkata dengan bangga, Nona King Mu'er begini, tak seorang pun kecuali Anda yang keberatan. Silakan minggir untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya berpura-pura menyerang. Namun tepat saat Master Istana Obat mengangkat tangannya, sebuah teriakan menggema dari kejauhan. Cobalah melukai seseorang. Dua sosok berwarna merah darah langsung datang. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Iblis King Horan? Namun yang berteriak itu bukanlah King Horan, melainkan tetua keempat. Seorang Dodi bintang 8 dengan rambut merah darah yang flamboyan. Berbeda dengan King Horan yang hanya melototi rombongan istana obat dengan penuh wibawa. Tetua keempat muncul di hadapan King Mu'er bagai hantu. Tatapannya dingin tertuju pada Master Istana Obat. Aula alkimia sangat kuat. Bahkan mencoba membunuh orang di kota Jusi pun tak akan berani melawan. Dokinya melonjak liar, gelombangnya bergemuruh bagai badai petir. Dan Liu Yan, kalau berani, tampar telapak tangan Anda.
Bagaimana mungkin seorang Dodi bintang 7 mampu menahan kekuatan dasar dari seorang petarung bintang 8 tingkat awal? Rombongan Istana Obat merasakan sesak di dada. Wajah mereka memucat. Para penjaga yang lebih lemah terguncang, terhuyung mundur. Kendali aura tetua keempat telah sepenuhnya pulih, membuat kerumunan yang menonton dari jauh tak terpengaruh. Namun semua orang masih tercengang. Siapakah orang ini? Semburan doki saja bisa membuat penghuni Istana Obat begitu putus asa. Dia pasti setidaknya bintang 8 kan? Tunggu, apa yang Dodi bintang 8 ini sebut sebagai Master Istana Obat? Dan Liu Yan? Bukankah nama Master Istana Obat adalah Dan Danceng? Mengapa Dodi bintang 8 ini memanggilnya Dayuan? Pasti itu nama panggilan. Tunggu sebentar. Apalagi yang dikatakan? Kalau Anda punya nyali, tampar telapak tangan Anda. Kerumunan bersorak kegirangan. Ini akan menjadi seru. Seorang Dodi bintang 8, seseorang yang berani memanggil Master Istana Obat dengan nama panggilannya, yang berani bertaruh bahwa Master Istana Obat tidak cukup berani, telah datang membantu Xiaoyan. Mungkinkah Istana Obat masih begitu arogan? Haruskah mereka melanjutkan keteguhan hati mereka atau menyerah dan mengembalikan istri Xiaoyan kepadanya? Pada saat yang sama, seseorang di antara kerumunan mengenali Dodi bintang 8 ini sebagai tetua keempat klan Iblis Darah. Kabar tentang identitas tetua keempat menyebar dengan cepat. Begitu pula kebenaran Kaisar Iblis King Horan. Sepertinya rumor tentang Kaisar Iblis dan Xiaoyan seperti saudara kandung memang benar. Jika tidak, mengapa Kaisar Iblis membawa tetua bintang 8 terkuat di klan? Wajah Master Istana Obat begitu muram hingga tampak seperti air yang bisa diperas keluar darinya. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang memanggilnya dengan nama aslinya. Apalagi julukan Dan Liu Yan, yang diperolehnya karena memiliki api penciptaan 6 Ki. Peringkat kelima dalam peringkat api surgawi. Ini sudah sangat tidak sopan. Belum lagi taruhan bahwa dia tidak akan berani menyerang. Namun dia benar-benar tidak berani bertindak. Tidak ada yang berani bertindak gegabah di depan Dodi bintang 8. Bahkan sebagai Master Aula Alkimia, meskipun Aula Alkimia jauh lebih kuat daripada klan Iblis Darah, ia tetap merasa takut. Bukannya tidak ada Dodi bintang 8 di Istana Obat, tetapi Dodi bintang 8 di Istana Obat semuanya adalah tetua tamu. Dan mereka umumnya tidak muncul kecuali Istana Obat menghadapi situasi hidup atau mati. Apakah King Horan benar-benar tidak takut menjadikan Istana Obat saya musuh hanya karena Xiaoyan? Sepertinya Istana Obat telah kehilangan pamornya terlalu lama. Dan bahkan Kaisar Iblis yang belum mencapai kekuasaannya berani menantang saya. Semakin dipikirkan oleh Master Istana Obat, semakin besar kebencian yang ia rasakan. Namun betapapun ia membencinya, ia tidak berani bertindak. Istana Obat tidak boleh kehilangan muka. Master Istana Obat mengepakkan tangan di balik lengan bajunya, tatapannya dingin. Reputasi Istana Obat saya tidak kecil. Saya bahkan membiarkan Kaisar Iblis dan tetua keempat datang ke sini secara langsung. Oh, saya khawatir jika saya selangkah lebih lambat, Master Istana akan tidak sengaja melukai adik saya. Mata King Horan dipenuhi amarah yang dingin. Master Istana Obat berkata dengan tenang. Masalah adik Anda hanyalah kesalahpahaman. Dengan pandangan jauh Kaisar Iblis, Anda tentu mengerti alasannya. Saya ragu Kaisar Iblis datang untuk adik Anda. King Horan yang tak ingin berpanjang lebar membahas masalah King Mu'er, mengangguk dan langsung menyatakan tujuannya. Xiaoyan adalah saudara saya. Saya dengar Tuan Muda menculik adik ipar saya. Jadi sebagai kakak wajar saja saya harus menanyakan hal ini. Kepala Istana Obat juga mengangguk dan berkata dengan tenang. Saya sama sekali tak menyangka masalah sepele seperti ini akan membuat tetua keempat khawatir. Kata-katanya sopan tetapi mengandung sarkasme halus terhadap King Horan. Jangan kira Anda bisa berbicara setara dengan saya hanya karena Anda seorang Kaisar Iblis. Jika bukan karena klan Iblis Darah Anda telah melahirkan Dodi bintang 8, bagaimana mungkin kepala istana ini menganggap serius Kaisar Iblis setengah matang seperti Anda? King Horan terkekeh, tak terpengaruh.
Ini bukan saatnya untuk memamerkan kekuatannya, dan sarkasme kepala istana obat sudah diketahui dunia. Inilah saatnya untuk memamerkan kekuatan Xiaoyan. King Huron tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah kecil. Bahkan jika saya tidak datang, tetua keempat akan datang sendiri." "Oh," Master Istana Obat menatap tetua keempat dengan pandangan penuh tanya. Seorang Dodi bintang 8 memiliki harga dirinya sendiri, sekalipun Master Istana Obat adalah sosok dengan status yang tak tertandingi. Seorang Dodi bintang 8 dapat dengan mudah mengabaikannya. Jadi tetua keempat menanggapi tatapan penuh tanya Master Istana Obat dengan lirikan bangga, seolah membenarkan kata-kata King Horan. Tanpa bergerak ia mendekati Xiaoyan dan bertanya, "Nak, Anda baik-baik saja? Jika ada yang menindas Anda, beritahu saya, dan kakek keempat Anda akan membantu Anda menghadapi mereka." Jelas, kata-kata dominan tetua keempat langsung memicu diskusi riuh di antara kerumunan. Apakah Dodi bintang 8 benar-benar sehebat itu? Omong kosong. Dodi bintang 8 benar-benar sehebat itu. Saya akan bekerja keras. Saya juga ingin berkultivasi hingga bintang 8. Hanya Anda seharusnya memikirkan dulu cara mengatasi kesengsaraan Kaisar bintang 5. Saya heran kenapa Xiaoyan begitu berani. Dia mendapat dukungan dari seorang Dodi bintang 8. Kepala istana obat merutan kening dalam-dalam. Tetua keempat ini benar-benar orang yang gegabah. Beraninya dia bicara apa saja. Bagaimana bisa dia mengacaukan saya begitu saja? Kemudian apa yang terjadi selanjutnya membuat mulut kepala istana obat berkedut. Kedatangan King Huron dan tetua keempat melampiaskan amarah yang membara pada King Mu'er, bagaikan banjir yang meluap dari bendungan. Ia menceritakan kepada kakek keempatnya bagaimana putra sulung istana obat telah menculik istri Xiaoyan. Bagaimana ia memutarbalikkan fakta untuk membingungkan publik. Bagaimana ia tidak berani melepaskan Sun Er untuk konfrontasi atau bersumpah. Dan bagaimana karena tidak mampu berunding dengannya, ia mengancam akan menyerang Xiaoyan. Ia membumbui kata-katanya, bahkan melebih-lebihkan nada menghina yang digunakan kepala istana obat ketika merujuk pada klan iblis darah, yang membuat wajah tetua keempat menjadi gelap dan amarahnya memuncak. Namun dicemooh tak terucapkan, dan itu bukan alasan untuk campur tangan. Untuk membantu Xiaoyan untuk melampiaskan amarahnya, ia harus bertindak berdasarkan moral. Tetua keempat yang mengetahui hal ini dengan marah menyatakan, "Anda, istana obat sungguh lancang. Anda telah melakukan tindakan keterlaluan seperti merampas istri orang lain. Dan Anda bahkan berencana melakukan kejahatan seperti itu di depan umum di kota Jusi. Beginikah cara istana obat Anda menindas orang lain?" Bagaimana mungkin Master Istana Obat yang bermartabat itu berdebat dengan King Mu'er? Kepala Istana Alkimia hanya bisa mencibir. Kata-kata Nona Mu'er tidak benar. Kepala istana ini sudah menjelaskan dengan jelas di depan banyak orang bahwa mantan istri Xiaoyan, Nona Sun Er, mengikuti putra saya dan Yan dengan sukarela dan tidak pernah memberitahunya bahwa dia punya suami di benua Dodi. Bagaimana bisa Anda bilang dia dibawa pergi dengan paksa? Xiaoyanlah yang bersikap tidak masuk akal dan mencoba menggunakan insiden ini untuk menghancurkan reputasi istana obat saya. Kepala istana ini mengingat usianya yang masih muda dan hasratnya akan ketenaran, telah berulang kali memaafkannya, tetapi dia menolak untuk bertobat dan masih bertekad untuk memprovokasi istana obat saya demi reputasi diri sendiri. Jika istana obat saya tidak menghukumnya, bagaimana kita bisa memiliki pijakan di benua Dodi di masa depan? Ini hanya pernyataan sepihak Anda. Ini seperti membodohi anak berusia 3 tahun. Orang itu ada di tangan Anda, jadi Anda bisa mengarang apapun yang Anda mau. Tetua keempat segera membalas perkataan Master Istana Obat dan bertanya dengan tegas. Kalau Anda ingin meyakinkan semua orang, kenapa Anda tidak meminta Nona Sun Er untuk keluar dan berkonfrontasi? Kalau bukan omong kosong, kenapa Anda tidak berani bersumpah? Anda hanya membuang-buang waktu saya dengan Anda, karena Anda seorang Dodi bintang 8. Apa Anda benar-benar berpikir seorang Dodi bintang 8 bisa begitu sombong di hadapan saya? Wajah Master Istana Obat berubah dingin. Ia terlalu malas untuk berdebat dengan tetua keempat dan berkata dengan acuh tak acuh.
Ini masalah istana obat saya dan Xiaoyan. Apa hubungannya dengan Anda? Kalau jalannya tidak rata, tak seorang pun bisa melewatinya. Tetua keempat berkata dengan sedikit lebih marah. Lagi pula, Xiaoyan adalah saudara Kaisar Iblis dan teman dekat saya. Sekarang istrinya telah diculik oleh putra Anda. Bukankah seharusnya Kaisar Iblis dan saya membantunya mencari keadilan? Master istana obat mengabaikan tetua keempat dan menoleh ke King Horan lalu berkata, Kaisar Iblis, saya tahu Xiaoyan berhubungan baik dengan Anda. Tapi istana obat saya dan klan iblis darah Anda selalu memiliki hubungan yang baik. Ketika Anda naik tahta Kaisar Iblis, istana obat saya juga datang untuk memberi selamat pada Anda. Apa menurut Anda pantas menghancurkan persahabatan baik antara istana obat saya dan klan iblis darah Anda yang telah berlangsung ratusan ribu tahun hanya demi Xiaoyan? King Horan tentu saja menanggap makna mendalam dari kata-kata Master Istana Obat. Dia mengacu pada persahabatan Xiaoyan dengan King Horan. Sementara Istana Obat selalu menjalin hubungan dekat dengan klan iblis darah. Ini adalah peringatan baginya untuk membedakan antara urusan publik dan pribadi menilai situasi. Dia belum menyatukan klan iblis, jadi dia seharusnya tidak secara impulsif membuat marah Istana Obat, hanya karena persahabatan pribadi atau hal sepele seperti penculikan istri Xiaoyan. Karena ini tidak bijaksana bagi klan iblis darah. Sejujurnya, jika masalah ini bukan urusan Xiaoyan, King Horan tidak akan pernah secara pribadi terlibat dalam kekacauan seperti ini. Lagi pula, tidak ada yang ingin menciptakan musuh yang begitu tangguh seperti Istana Obat. Lagi pula, dia adalah Kaisar Iblis, dan setiap langkahnya harus dibimbing oleh kepentingan klan iblis. Namun Xiaoyan adalah saudara laki-laki dan iparnya. Kenaikan tatanya berkat Xiaoyan dan kebangkitan pesat klan iblis darah didorong oleh bantuannya. Sekarang setelah istri kedua Xiaoyan diculik, bagaimana mungkin dia hanya berdiam diri dan menonton? Namun King Horan tidak ingin sepenuhnya mengingkari istana obat kecuali benar-benar diperlukan. Karena itu, King Horan tidak berbicara. Sebaliknya, dia terbang ke sisi Xiaoyan, memegang baunya dan memberinya tatapan meyakinkan. Dia tahu tetua keempat yang berapi-api itu pasti akan berbicara. Beberapa hal lebih baik diucapkan oleh tetua keempat daripada olehnya. Meskipun tetua keempat adalah Dodi bintang 8, dia bukanlah Kaisar Iblis. Sekalipun ia mengatakan sesuatu yang drastis atau melakukan sesuatu yang drastis yang menyebabkan perselisihan serius dengan istana obat. Dan dia masih punya ruang untuk bermanuver. Seperti yang diduga, alis tetua keempat bergetar karena marah. Apakah Anda mengancam kami? Saya tidak berani. Kepala istana obat yang terganggu oleh amarah tetua keempat yang berapi-api dengan sabar memperingatkan. Dalam posisi kita, setiap kata dan tindakan memiliki konsekuensi yang luas. Oleh karena itu, tetua keempat dan Kaisar Iblis mohon berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tetua keempat yang tidak sabar mengumpat. Pikir 2 kali, jangan beri saya itu. Saya cukup mengenal Xiaoyan, dia bukan orang yang bertindak gegabah. Serahkan dia. Serahkan dia, sungguh lelucon. Bagaimana Master Istana Obat akan menyelamatkan muka jika dia melakukannya? Bukankah itu sama saja dengan mengakui kepada dunia bahwa putranya telah dengan paksa mengambil istri orang lain? Bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa semua yang dia katakan sebelumnya adalah kebohongan? Kepala Istana Obat mengabaikan tetua keempat dan mengalihkan pandangannya ke King Horan yang terdiam, seolah-olah mempertanyakan sikapnya. Namun tetua ketiga Istana Obat tidak dapat menahan diri. Ia berbicara dengan cepat dan marah kepada tetua keempat. Kepala istana menghormati Anda sebagai Dodi bintang 8, tetapi Anda begitu tidak tahu berterima kasih sampai-sampai Anda ingin mempertaruhkan keberuntungan Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta seseorang dari Istana Obat kepada kami? Apakah karena Anda seorang Dodi bintang 8? Apakah Anda benar-benar berpikir Istana Obat kami takut pada Dodi bintang 8 seperti Anda? Saya akan mengatakannya sekarang juga. Bahkan jika kami menolak untuk menyerahkan orang itu, apa yang bisa Anda lakukan pada Istana Obat kami? Tidak heran tetua ketiga Istana Obat begitu emosional. Istana Obat belum pernah dibenci seperti ini sebelumnya. Sekarang bukan hanya klan Xiao kecil yang berani datang dan memprovokasi mereka, tetapi seorang tetua dari klan iblis darah berani mengandalkan statusnya sebagai Dodi bintang 8
untuk berteriak dan memaki-maki master istana di depan umum. Ini benar-benar tak tertahankan. Ia tidak menyadari bahwa urat-urat di dahi master istana obat berdenyut dan ekspresinya terus berubah. Merebut paksa istri orang dan masih saja ribut-ribut, istana obat semakin berani mengabaikan keadilan dan kekaisaran. Tetua keempat melotot nakal ke arah tetua ketiga dengan penuh wibawa yang mengerikan. Anda bertanya, apa yang bisa saya lakukan pada istana obat Anda? Baiklah, akan saya tunjukkan apa yang bisa saya lakukan pada Anda. Setelah itu tetua keempat tersenyum sinis. Dokinya melonjak tak terkendali. Soyen, bawa anak buah Anda dan ikuti saya untuk menemukan istri Anda. Bodoh, ini menyebalkan. Master istana obat tak kuasa menahan diri untuk memarahi tetua ketiga dalam hati. Kenapa Anda memprovokasi Dodi bintang 8 di depan umum? Itu benar-benar bodoh. Tapi karena ia sudah memprovokasinya, ia tak mungkin menegur ketua ketiga lalu tunduk pada tetua keempat klan iblis darah. Seperti yang dikatakan tetua ketiga, bagaimana mungkin istana obat yang perkasa benar-benar takut pada Dodi bintang 8 sepertinya? Mencoba menyerbu istana dan saya. Master istana obat pelan mengangkat tangannya. Tiba-tiba suara terompet bergema dari aula utama, diikuti oleh suara langkah kaki yang samar-samar. Semua anggota istana obat di luar aula utama segera bersiap untuk bertempur, yang membuat ekspresi King Horan berubah. Dia tahu betul bahwa ini adalah perintah istana obat untuk mengerahkan pasukannya demi mempertahankan istana obat. Bahkan dengan jumlah orang-orang yang begitu banyak di hadapannya, King Horan tidak takut. Karena bahkan jika digabungkan, mereka bukanlah tandingan tetua keempat sendirian. Namun karena Master Istana Obat telah mengeluarkan perintah untuk mengerahkan pasukan demi mempertahankan Istana Obat, pasukan utama Istana Obat akan dikerahkan. Mampukah tetua keempat, dirinya sendiri, Xiaoyan dan yang lainnya melawan? Mampukah klan iblis darahnya sendiri dan klan Xiao benar-benar menahan mereka? Ekspresi King Horan menjadi sangat serius. Namun anak panah itu sudah berada di tali busur dan dia tidak punya pilihan selain bergerak maju. Bagaimana mungkin dia mundur? King Horan menatap dingin para penghuni istana dan semangat juangnya melonjak saat tatapannya tertuju pada Master Istana Obat tiba-tiba menjadi ganas. Inilah sikap Kaisar Iblis. Ia ingin melihat apakah penguasa Istana Obat benar-benar berani menyerangnya. Kaisar Iblis dan 4 tetua di kota Joshi, dan apakah ia benar-benar punya nyali untuk berperang melawan klan iblis darah dan para iblis? Saudaraku, Xuan merasakan dengungan di kepalanya. Gelombang semangat juang yang tak terbendung menyebar ke seluruh sel. Darahnya mendidih. King Horan, sebagai Kaisar Iblis secara pribadi telah memimpin tetua keempat untuk menyingkirkan semua kekhawatiran dan berjuang untuknya. Bagi Sun Er, bahkan jika ia mengorbankan nyawanya, apa gunanya? Ia mencengkram penguasa abadi api surgawi erat-erat. Matanya menyala-nyala dan niat membunuh yang mengerikan. Di belakang Xiaoyan, Xiaoyan dan yang lainnya juga melonjak dengan semangat juang, melototi para penghuni istana obat, siap untuk pertempuran sengit. Hampir bersamaan pintu masuk utama ke aula istana obat terbuka, dan ratusan Dodi bintang 5 dan 6 termasuk lebih dari 20 Dodi bintang 7 berbaris keluar, dipimpin oleh Dodi bintang 7 puncak 4 atau 5. Di kedua sisi tangga, sosok bintang 5 dan 6 berjajar di tanah. Bilah tajam mereka diarahkan serempak ke arah Xiaoyan dan kelompoknya. Cahaya dingin mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Sementara itu, lebih dari 20 Dodi bintang 7 menjaga para penjabat tinggi istana obat. Langkah mereka terhuyung-huyung saat membentuk formasi. Formasi ini, yang dikenal sebagai formasi Danming, adalah salah satu formasi pelindung istana obat. Meskipun tidak sedalam yang dipraktekkan oleh Xiaoyan dan rekan-rekannya, dengan lebih dari 20 Dodi bintang 7 yang bereaksi, kekuatannya tak diragukan lagi, luar biasa, dan tak bisa diremehkan. Menjelang penyelesaian formasi, Dan Yan, yang tetap diam sejak kedatangan King Horan dan tetua keempat, tiba-tiba mengambil posisi. Tak diragukan lagi menjadi pemimpinnya. Merasakan superioritasnya sendiri, wajah Dan Yan memerah karena gembira. Ia menatap tajam ke King Horan, Xiaoyan dan yang lainnya, mengungkapkan niat membunuh yang sebelumnya ia sembunyikan.
Fondasi istana obat memang sangat dalam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh hanya beberapa ratus penjaga saja sudah mengerikan. Siapa yang tahu kekuatan dahsyat apa yang akan datang selanjutnya? Pupil mata Sion dan rekan-rekannya mengerut, dan bahkan tetua keempat pun menjadi waspada. Istana obat juga khawatir. Bagaimanapun tetua keempat adalah Dodi bintang 8 yang tidak dapat dengan mudah ditekan oleh jumlahnya banyak orang. Masing-masing pihak memiliki ketakutannya sendiri dan situasi berubah menjadi kebuntuan yang menegangkan. Saat kedua belah pihak saling berhadapan di luar aula utama istana obat, semua orang di aula utama Shio Mansion dipenuhi kecemasan. Jenny mondar-mandir, alisnya berkerut. Setelah menerima pesan Sioyen, Jenny bertindak tegas, memerintahkan Lei Salong untuk memimpin pasukan utama Shio Mansion untuk bergegas ke sana. Sioyen dan rekan-rekannya telah pergi ke istana obat untuk menyelamatkan Sun Er. Jika mereka tidak dalam kesulitan, mereka tidak akan pernah mengirim pesan meminta bantuan. Bersaing dengan raksasa seperti istana obat yang berniat melenyapkan Sioyen, menempatkan nyawa Sioyen dan anak buahnya dalam bahaya yang mengancam. Tidak peduli seberapa besar tim utama perlu tetap merahasiakannya dan betapa sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap mereka. Mereka harus dikerahkan sekarang. Jenny bahkan menginstruksikan Lei Salong agar semua anggota tim utama membawa pil huntian mereka dan bersiap untuk pertempuran sengit. Namun meskipun kehadiran 1.500 Dodi bintang 5 yang mengesankan, mereka bukanlah tandingan istana obat yang perkasa. Jenny hanya berharap bahwa pasukan terkuat yang dapat dikirim oleh istana Shio ini dapat menunda gempuran pertempuran. Mengulur waktu untuk mendapatkan dukungan dari pasukan sekutu. Namun, mengenai pasukan sekutu yang biasa itu, kerutan di dai Jenny semakin dalam saat ia menatap komunikator di tangannya. Bagaimana kabarnya? Ada tanggapan? Sioyo bertanya kepada Jenny dengan cemas. Klan obat langsung setuju dan dengan sedang dalam perjalanan. Namun dengan kekuatan mereka hanya bisa menjadi pengalih perhatian. Klan binatang iblis cukup berpengaruh dan berkat Cailin, mereka kemungkinan besar bersedia membantu. Namun wilayah mereka terlalu terpencil dan tidak ada susunan transportasi yang menghubungkan mereka ke kota Jushi. Sekhawatir mereka tidak akan bisa tiba sebelumnya. Jenny mendesah. Sesudah menyampaikan semua yang saya bisa kepada kamar dagang dan klan Jen, merayu mereka merunding dengan mereka dan menjanjikan keuntungan besar. Tapi waktu terus berjalan, jadi mereka mungkin masih mempertimbangkan. Bagaimana dengan klan Monster? King Lin adalah gadis suci klan Monster dan dia penuh harapan terhadap klan Monster. Jenny mengangguk dan menggelengkan kepalanya. King Lin sangat cemas ketika mendengar bahwa dia akan pergi ke istana obat untuk menyelamatkan Sun Er. Tapi dia hanyalah seorang gadis suci dan tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi orang. Masih belum diketahui apakah dia bisa meyakinkan Raja Monster. Melihat wajah Sioyo yang muram, Jenny menghiburnya. Untungnya, Raja Iblis dan tetua keempat sudah bergegas ke istana obat. Diperkirakan mereka akan tiba sekarang. Dengan Raja Iblis dan tetua keempat di sini, keselamatan Tuan Muda Shio dan yang lainnya untuk sementara aman. Namun ini menyangkut reputasi istana obat. Jika istana obat ingin melepaskan Sun Er dan menyelamatkan Sun Er, Raja Iblis dan tetua keempat saja tidak cukup. Pasukan lain juga harus menekan istana obat. Jika tidak, pertempuran ini tak terelakkan. Dan Tuan Muda Shio dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jenny terlalu mengenal Sioyen. Jika istana obat tidak membebaskan Sun Er, Sioyen akan mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos masuk ke istana obat demi menyelamatkannya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang sangat cemas, dan Sioyo bahkan lebih cemas lagi seperti semut di wajan panas. Bukankah kamar dagang adalah mitra kita? Bukankah klan Shio kita adalah keluarga cabang dari keluarga Zen? Dan klan Monster biasanya hubungan kita begitu baik. Mengapa kita menjadi begitu? Sekarang kita tidak bisa menunda lagi. Jenny memaksakan senyum pahit. Mereka dulu berhubungan baik dengan kita, entah karena keuntungan atau karena mereka melihat potensi kita, atau karena mereka membutuhkan kita untuk sementara waktu. Jika itu hanya pertengkaran kecil, mereka mungkin akan membela klan Shio. Tetapi sekarang,
Jika mereka diminta untuk menyinggung istana obat demi kita, atau bahkan sepenuhnya menentang istana obat, mereka harus berpikir 2 kali. Sambil melirik Xiaoyu yang geram, Jenny merasa perlu menjelaskan situasi saat ini kepada semua orang dan melanjutkan. Di mata kamar dagang, keluarga Zen, dan klan Monster, masalah ini bukan hanya sekedar membantu kita memaksa istana obat untuk menyerahkan Sun Er, tetapi juga masalah posisi kekuatan-kekuatan besar yang jauh lebih rumit dari yang kita duga. Situasinya rumit. Sikap dan keputusan mereka kali ini dapat berdampak besar pada masa depan penuh Dodi. Dengan kata lain, membela klan Xiu sekarang sama saja dengan menentang istana obat. Mereka semua tahu potensi besar klan Xiu. Jika mereka tidak membelanya sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan emas untuk menawarkan dukungan dan benar-benar membangun hubungan baik dengannya. Kebangkitan kekuatan apapun selalu diiringi oleh kemunduran kekuatan lainnya. Mereka tahu betul bahwa jika klan Xiu bangkit akan sangat sulit bagi mereka untuk ikut menikmati kesuksesannya. Namun klan Xiu masih merupakan kekuatan potensial dan mereka belum tentu menganggapnya layak. Jadi bagaimana mereka berani menentang istana obat secara terbuka atas status klan Xiu saat ini? Jenny menganalisis dengan seksama keraguan aliansi pedagang, klan Zen dan klan Monster. Semua orang dipenuhi emosi, namun juga merasa tak berdaya, bahkan sedikit putus asa. Meskipun kamar dagang bekerja sama erat dengan Xiuyan, mereka juga bersaing ketat dengan istana obat, baik secara terbuka maupun diam-diam dalam penjualan pil obat. Namun itu murni komersial. Sebagai penyuling ramuan terbesar, istana obat dan kamar dagang, distributor terbesar, mereka memiliki berbagai kolaborasi. Setidaknya masing-masing adalah klan komersial utama. Kamar dagang yang mengutamakan keuntungan, tentu saja harus mempertimbangkan untung ruginya dengan cermat. Mengapa mereka mengorbankan istana obat untuk membantu Xiuyan? Terlebih lagi, kamar dagang selalu mengutamakan perdagangan dan tidak memiliki kekuatan militer untuk mengintimidasi istana obat. Bagi keluarga Zen, meskipun klan Xiu merupakan klan cabang, mengirimkan pasukan untuk mendukung Xiuyan merupakan langkah yang wajar bagi keluarga Zen. Namun Zen Yongfu, sebagai kaisar manusia, tak diragukan lagi cerdik, selalu mengutamakan kepentingan seluruh umat manusia dan klan Zen dalam setiap langkahnya. Klan Xiu hanyalah klan kecil yang tak berarti bagi keluarga Zen. Meskipun memiliki potensi yang besar, sejak kemunculan Xiuyan, itu hanyalah potensi. Keluarga Zen belum memanfaatkan potensi ini. Yang tersisa hanyalah ikatan antara klan utama dan klan cabang, serta sedikit kebanggaan yang diperoleh dengan penangkapan paksa istri kepala keluarga klan cabang oleh istana obat. Apakah hubungan dan sedikit kebanggaan ini pantas untuk melawan istana obat? Hanya seorang wanita. Terlebih lagi kemarin Xiuyan membawanya ke istana obat untuk menyelamatkan istrinya karena Jenny. Apakah kaisar manusia Zen Zhongfu benar-benar tak menyimpan dendam? Klan Monster bahkan lebih tidak dapat diandalkan. Selain bantuan Xiuyan dalam menyempurnakan pil peremajaan untuk leluhur klan Monster dan membantu mereka menemukan gadis suci, Xiuyan dan klan Monster hampir tidak memiliki hubungan dekat. Pil itu hanyalah pil permajaan dan Raja Monster telah membayar imbalan yang besar untuk itu. Jadi apa hubungannya? Mengenai bantuan, menemukan gadis suci, apakah begitu besar sehingga klan Monster berani menyinggung istana obat? Dari 3 ras, manusia, iblis, dan monster, klan Monster yang tidak memiliki alkemis, memiliki permintaan terbesar untuk ramuan istana obat. Adapun King Lin, seperti yang dikatakan Jenny, dia hanyalah seorang gadis suci yang memiliki apa yang disebut posisi tertinggi. Dia tidak memiliki kekuasaan nyata atas keputusan-keputusan besar. Semuanya berada di tangan Dewan Tetua, Raja Monster, dan bahkan leluhur klan Monster. Apakah klan Monster pada akhirnya akan mengirimkan personel untuk mendukung Xiuyan? Masih belum pasti. Bahkan jika mereka melakukannya, penundaan dalam negosiasi kemungkinan besar berarti upaya mereka akan sia-sia. Pada saat ini, keinginan untuk menjadi lebih kuat merasuki hati semua orang. Namun semua ini bergantung pada kepulangan Sun Er oleh Xiuyan dengan selamat. Pada saat itu, komunikator di tangan Jenny menyala. Ia melihat ke bawah, matanya langsung berbinar gembira.
keadaan mungkin akan membaik. Tetua keempat, setelah gagal membawa orang dari istana obat, sangat marah dan ingin membawa Xiaoyan dan yang lainnya untuk memaksa masuk ke aula utama untuk menemukan mereka. Istana obat telah mengeluarkan perintah untuk mengerahkan pasukannya untuk mempertahankannya. Kaisar Iblis dan tetua keempat sekarang sedang berhadapan dengan istana obat. Semua orang terkejut dan bingung. Bukankah itu berarti pertarungan akan segera terjadi? Bagaimana ini bisa menjadi titik balik? Jenny tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada pertempuran untuk sementara waktu. Tuan Muda Xiao dan yang lainnya aman untuk sementara waktu. Meskipun istana obat kuat, tetua keempat adalah Dodi Bintang 8. Jadi istana obat tidak berani bertindak gegabah. Apalagi Kaisar Iblis. Istana obat juga harus khawatir tentang konsekuensi perselisihan dengan klan Iblis." Setelah mengatakan itu, Jenny menghela nafas lega dan berkata, "Kaisar Iblis sungguh adil. Saya tidak yakin sebelumnya. Meskipun Kaisar Iblis datang langsung bersama tetua keempat, ini terkait dengan hubungan antara klan Iblis darah. Bahkan seluruh klan Iblis dan istana obat. Apakah Kaisar Iblis punya kekhawatiran? Apa intinya mendukung kita? Sekarang tampaknya persahabatan Kaisar Iblis dengan Tuan Muda Xiao telah melampaui kepentingannya. Dia menggunakan kekuatan seluruh klannya untuk mendukung Tuan Muda Xiao. Dan ini mungkin Kaisar Iblis tidak menyadarinya. Ini kebetulan membawa titik balik bagi kita untuk masalah ini." Melihat semua orang masih bingung, Jenny menjelaskan, "Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa kamar dagang, keluarga Zen, dan klan Iblis semuanya sangat menyadari potensi besar klan Xiao. Demi kepentingan masa depan mereka sendiri, bukan berarti mereka tidak mau maju dan membantu kita saat kita sangat membutuhkan. Alasan mereka menunda memberi kami jawaban pasti hanyalah karena mereka tidak ingin menjadi yang pertama bersuara dan menyinggung istana obat. Sekarang, dengan Kaisar Iblis dan tetua keempat, dengan Dodi Bintang 8 yang memimpin, mereka tidak perlu lagi khawatir menjadi yang pertama bersuara. Mereka hanya ikut bersenang-senang untuk meningkatkan reputasi kami dan tidak akan benar-benar menyebabkan konflik yang tak terdamaikan dengan istana obat." Bantuan yang begitu baik, mengapa tidak? Begitu selesai berbicara, ketika semua orang tiba-tiba menyadari, Jenny segera menekan pemancar dan menyampaikan berita itu kepada kamar dagang, keluarga Zen, dan klan monster. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.